sini dan juga ada Mbak Emi dari APP mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat karena kalian semua dipilih dalam untuk kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh UGK dan APP. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PPKN dari Universitas Riau. Perkenalkan, nama saya Beni Andalas Putra, saya berasal dari Universitas Riau. Motivasi saya untuk mengikuti workshop ini adalah yaitu saya ingin mengeksplor diri saya karena di dalam workshop ini banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan. Kemudian juga terutama knowledge mengenai kertas ya. Jadi di sini kita diberikan edukasi mengenai kertas dan kita juga dikasih kunjungan atau juga field work langsung ke tempat kerja. Rata-rata pertumbuhan produksi pulp di Indonesia tahun 2012 sampai 2016 sebesar 4,8% dan kertasnya sendiri 1,8%. Setiap negara harus mengusulkan yang disebut dengan National Determined Contribution, ya, sebagai upaya-upaya setiap negara untuk menurunkan emisi seperti apa. Nah, Indonesia punya yang disebut dengan NDC 2030. Saya berharap dari session ini kita bisa tidak harus setuju begitu ya terhadap sebuah masalah, tetapi kita bisa berharap bahwa sebuah masalah, sebuah isu bisa didekati dengan berbagai perspektif begitu ya, sehingga tidak melihat sebuah masalah hanya dengan kacamata hitam putih atau pendekatan linear. Kita mencoba untuk berdialog, berdiskusi, sehingga problem-problem yang dihadapi oleh sektor kehutanan saat ini bisa dibantu, dipikirkan oleh kawan-kawan yang saya kira sangat kritis ya, dari akademisi, kemudian dari pers, kampus. Nah, kita berharap ini juga bisa memberikan masukan-masukan yang produktif, yang konstruktif untuk perbaikan sektor kehutanan ke depan.
saya lebih mengetahui karena di Provinsi Riau ini ada perusahaan yang bergerak di bidang pulp and paper, sehingga saya lebih paham bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara pengolahannya, dan tentu ini akan menjadi ilmu tersendiri bagi saya yang akan saya kembangkan ke depan. Tahun 2015 alhamdulillah kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan yaitu Sinarmas Forestry APP ya, yang di sini dibawahi oleh PT Ararabadi. Kebetulan kita bermitra yang awalnya itu adalah program ekonomi kerakyatan. Nah, di situ awalnya kita mencoba untuk bekerja sama komoditi tanaman jagung yang awalnya kita diberi modal lebih kurang 2,5 juta. Dan alhamdulillah 2 bulan kita bisa menghasilkan bersih 8 juta setelah modal kita kembalikan. Hutan alam itu juga yang pemanfaatannya lestari. Yang terakhir, gimana pun, kalau kita ngaku hutan kita 120 juta hektar, kita harus tahu bahwa jumlah hutan sekunder tambah hutan rusak kira-kira 60 juta, paruhnya. Setidaknya kita harus ngaku bahwa hutan rusak kita 30 juta hektar. Mau diapain? Balikin lagi jadi hutan. Indonesia sudah sejak lama mengalami krisis lingkungan. Sangat jelas gitu dari berbagai indikator yang kita punya, berbagai daerah di Indonesia, hampir seluruhnya bahkan itu mengalami krisis lingkungan. Dan kalau ini terus-menerus dibiarkan terjadi, maka mustahil Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Nah, kita juga bisa melihat bahwa permasalahan terkait dengan lingkungan ini itu sebagai peluang untuk memperbaikinya. Kita bisa menemukan masalah-masalah utamanya, tetapi yang jauh lebih penting itu adalah bahwa setelah kita mengetahui berbagai permasalahan itu, apa yang kemudian kita lakukan. Saya sangat senang hari ini bertemu dengan rekan-rekan muda di Pekanbaru yang dikumpulkan oleh Kureta. Ini karena mereka semua adalah penggenggam masa depan Indonesia. Mereka lah yang akan menentukan masa depan Indonesia.
pertama saya dapat info Kureta itu dari sosial media ya, dan saya lihat jarang-jarang gitu ada sekarang workshop yang mengangkat tema seperti itu, kertas dan peradaban. Jadi menurut saya selain unik, itu akan menambah wawasan banget seputar kertas dan peradaban itu sendiri. Jadi saya menilai jika saya mengikuti acara ini akan ada something yang saya dapatkan yang nggak bisa saya dapatkan di tempat lain.